menstimulasinya? Baik, menurut saya, cara orang tua dapat menstimulasi perkembangan ini dengan memberikan mainan gantung yang dapat dipegang, bermain dengan jari bayi, atau memberikan benda-benda ringan yang dapat dipegang dan dijelaskan. Menurut saya, orang tua juga dapat memberikan teater agar bayi belajar memegang, menempatkan mainan berwarna-warni dalam jangkauan saat time, dan mengenalkan berbagai tekstur seperti kain halus dan kasar. Dan selanjutnya, apakah ada perbedaan signifikan dalam cara bayi menggenggam pada usia 4 bulan dibandingkan usia 8 bulan? Ya, bayi usia 4 bulan sangat bergantung pada sentuhan untuk menentukan cara menggenggam objek, sementara bayi usia 8 bulan lebih menggunakan penglihatan untuk membimbing mereka menggenggam objek. Baik, menurut saya, pada usia 4 bulan, bayi umumnya menggunakan cengkrangan refleksif dengan telapak tangan terbuka, sedangkan pada usia 8 bulan, mereka dapat menggunakan cengkraman yang lebih terampil dengan menggunakan jari-jari untuk menggenggam objek secara lebih presisi. Dan selanjutnya, bagaimana koordinasi motorik halus berkembang dari usia 3 hingga 6 tahun? Apa saja kegiatan yang dapat membantu anak-anak pada usia ini meningkatkan keterampilan mereka? Dari usia 3 hingga 8 tahun, koordinasi motorik halus berkembang melalui kegiatan seperti mewarnai, menggunting, dan merangkai puzzle. Bermain dengan clay atau Lego juga dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus. Puzzle membantu anak-anak mengembangkan koordinasi tangan, mata, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan untuk mengatur dan merencanakan tindakan mereka. Puzzle juga mendorong penggunaan jari dan tangan secara terkoordinasi. Jadi, cara meningkatkan keterampilan mereka itu menggunakan puzzle atau permainan-permainan ya. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda bahwa seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus dan bagaimana cara mengatasinya? Maksudnya, keterlambatan misalnya anak usia 1 tahun lebih dibandingkan kerja bisa jalan ataupun selangkah, belakang, atau tapi ada sebagian anak mungkin tidak bisa mengalami itu. Jadi bagaimana cara mengatasi keterlambatan tersebut? Jika anak dengan keterlambatan, stimulasi dapat dilakukan dengan memberikan permainan yang memerlukan keterampilan seperti motorik halus, bermain dengan balok, menggambar, dan melakukan kegiatan sehari-hari yang memerlukan koordinasi tangan. Selain itu, konsultasi dengan terapis okupasi dan fisioterapis dapat memberikan dan membantu memberikan rencana stimulasi yang lebih terstruktur. Menurut saya, orang tua dapat mengatasinya dengan konsultasi kepada dokter untuk evaluasi lebih lanjut dan memberikan terapi fisik atau terapi okupasi sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya, dapatkah saudari Leslie dan Dia memberikan contoh stimulasi yang dapat dilakukan untuk membantu bayi 6 bulan meningkatkan kemampuan menggenggam dan koordinasi tangan dan mata? Contoh stimulasi membantu bayi 6 bulan meningkatkan kemampuan menggenggam dan koordinasi tangan mata, meliputi memberikan mainan gantung yang bisa dipegang, merangkap bola ke arahnya untuk diraih, atau membacakan buku dengan gambar yang menarik bagi anak. Menurut saya sendiri, contoh stimulasi termasuk memberikan teater, menempatkan mainan berwarna-warni dalam jangkauan tiny time dan memperkenalkan berbagai tekstur seperti kain halus, kasar, dan berbulu untuk diraba dan dijelajahi pada anak. Jadi kain tersebut kan sebenarnya diberikan kepada anak supaya anak itu belajar menjaga misalnya. Dan selanjutnya, bagaimana orang tua dapat membantu anak usia 5 tahun meningkatkan koordinasi tangan,
dengan kajian apa saja kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Orang tua dapat membantu dengan memberikan aktivitas seperti menggambar, melukis, bermain puzzle, menggunakan gunting, dan membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti mengancing baju atau mengikat tali sepatu. Menurut saya, orang tua dapat membantu anak usia 2 tahun meningkatkan koordinasi tangan, lengan, dan jari dengan kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, bermain dengan permainan konstruksi, melibatkan menulis atau menggambar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengenalan tekstur yang berbeda dapat dilakukan pengembangan motorik halus bayi dan anak kecil? Misalkan saudari Leslie dia memberikan contoh konkret simulasi penggunaan tekstur. Pengenalan tekstur yang berbeda membantu bayi dan anak kecil mengembangkan sensitivitas, sentuhan, dan keterampilan eksplorasi. Contoh simulasi termasuk memberikan kain dengan berbagai tekstur dan buku yang lembut, SpongeBob, dan mainan dengan permukaan berbeda untuk digambar dan dimainkan pada sang anak. Menurut saya, pengenalan struktur yang berbeda dapat membantu perkembangan motor halus bayi dan anak kecil. Contohnya adalah memberikan mainan dengan berbagai struktur, seperti mainan berbulu atau berlapis struktur yang berbeda. Dan selanjutnya, apakah di lingkungan sekitar saudari dia dan Leslie terdapat anak-anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus atau kasar? Bagaimana cara dia dan Leslie memberikan stimulasi untuk menuju mereka? Menurut saya akan memberikan stimulasi dengan membantu mereka bermain dengan mainan yang sesuai untuk usia mereka. Memberikan bimbingan saat mereka mencoba melakukan aktivitas motorik dan memberikan dukungan emosional. Menurut saya sendiri, pengalaman pribadi saya atau tips dari pakar seringkali memberikan berbagai mainan yang sesuai dengan usia anak, melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, memberikan pujian dan dukungan kepada anak, serta konsisten dalam memberikan latihan dan stimulasi pada anak, mengenalkan aktivitas yang menyenangkan dan menantang pada anak, seperti bermain dengan balon, puzzle, dan menggambar juga sangat efektif pada anak. Selanjutnya, bagaimana penggunaan mainan edukatif seperti puzzle dapat berkontribusi pada perkembangan motorik halus anak-anak usia 3 tahun ke atas? Puzzle membantu anak mengembangkan koordinasi tangan dan mata, keterampilan pembacaan masalah, dan kemampuan untuk mengatur dan merencanakan tindakan mereka. Puzzle juga mendorong penggunaan jari dan tangan secara terkoordinasi. Menurut saya, puzzle dapat membantu perkembangan motorik halus anak usia 3 tahun ke atas dengan memperkuat kemampuan mereka dalam memegang, memasangkan potongan-potongan puzzle secara presisi. Pertanyaan terakhir, dapatkah saudari Lydia dan Leslie membagikan pengalaman pribadi atau tips dari pakar tentang cara efektif menstimulasi perkembangan motorik halus pada bayi dan anak kecil? Contohnya, saya pernah melihat seorang ahli perkembangan anak merekomendasikan penggunaan mainan tekstur berbeda yang memberikan aktivitas motorik yang bervariasi, seperti melangkah di atas permukaan yang berbeda untuk merangsang perkembangan motorik halus bayi dan anak kecil. Saudari Lydia. Dapatkah saudari Leslie dan dia memberikan pengalaman pribadi atau tips tentang cara efektif menstimulasi perkembangan motorik halus pada bayi dan anak kecil? Motorik halus dapat membantu anak pada usia 3 tahun, yaitu memberi anak atau mempelajarkan anak mengenakan pakaian sendiri dan berkegiatan bermain dengan balok seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan menggambar dan mengunting
mengikuti permainan, dan bermain dengan mainan yang memerlukan keterampilan motorik halus. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Jadi cara memberikan stimulasi itu dengan memberikan permainan tekstur, mengenalkan pakaian sendiri, menggambar, menulis dan lain-lainnya. Baik, berakhirlah sudah podcast kita pada hari ini. Jadi bagi audien apakah sudah bisa mengerti tentang tahap perkembangan motorik halus yang disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Meraih dan menggenggam menandai perkembangan awal mula perkembangan motorik halus bayi. Selama 2 tahun pertama kehidupan, bayi memperluas tindakan meraih dan menggenggam. Sistem menggenggam bayi sangat fleksibel. Pada bayi 4 bulan sangat bergantung pada sang Tuhan untuk menentukan bagaimana mereka akan menggenggam sebuah objek, sedangkan pada bayi 8 bulan lebih mungkin menggunakan penglihatan sebagai tuntunan. Anak usia 3 tahun telah mampu membangun menara balok yang tinggi. Setiap balok ditempatkan dengan susunan yang bagus, tetapi ketinggiannya tidak miring. Ketika anak usia 3 tahun bermain dengan gambar-gambar yang dikasihkan secara puzzle, mereka cenderung masih gegabah dalam melakukan potongan-potongan tersebut. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak menjadi lebih matang. Anak usia 4 tahun kadang kesulitan dalam menyusun menara balok yang tinggi, sebab mereka berkeinginan menyesuaikan balok dengan sempurna. Lalu pada usia 5 tahun, koordinasi motorik halus anak terus meningkat. Tangan, lengan, dan jari semua bergerak di bawah penglihatan. Bendara sederhana tidak lagi menarik perhatian dengan anak, tetapi mereka sekarang ingin membangun sebuah rumah atau tempat ibadah lengkap dengan menaranya. Pada usia 6 tahun, anak sudah dapat memalu, menyeler, mengikat tali sepatu, dan merapikan baju sendiri. Baik, hanya ini podcast kita, yaitu tentang tahap perkembangan motorik halus. Sekian dan terima kasih.